Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Cynthia, Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sudiang Rapang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintahan sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantasi tindak pidana adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT per Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, PAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang pencepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dan perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak. Yang dimaksud adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu
berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan, pengertian gratifikasi adalah pemberian dari arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pada prinsipnya adalah pemberian biasa dari seorang kepada seseorang pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.